Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Nah, jadi hari ini guys, Mimin ngadain seksi atau segmen baru namanya diskusi akuatik atau Mimin singkat diskutik guys. Nah, jadi kemarin Mimin udah tanya ya di community, kalian pengen ngebahas atau tanya sesuatu apa sih tentang akuatik. Nah, ini udah muncul ya beberapa. Kita langsung mulai aja dari Edo Game. Min, penyebab kura-kura mati karena tempurungnya lepas apa iya, Min? Mohon dijawab, Min. Mimin Tampan. Wah, setahu Mimin, kura-kura itu apa ya? Secara tubuhnya itu nyatu sama tempurung, guys. Jadi kalau tempurungnya lepas, ya dia bakal kesakitan dan nggak menutup kemungkinan bakal mati, guys. Jadi jangan sampai kita ngelepas si kura-kura ini, guys. Karena dia ini pasti kesakitan banget. Jadi si tempurungnya itu bukan armor ya. Jangan dikira tempurung kura-kura itu armor terus bisa dilepas. Enggak, guys. Jadi tempurungnya itu bagian dari tubuh kura-kuranya. Terus kita lanjut ke diskusi kedua. Sini ada buat konteng ikan predator, Min. Oke, siap bakul sayur. Nah, Mimin kan udah punya nih konteng ikan predator. Nih yang di belakang Mimin ya. Terus ada juga yang di ini di luar ya. Mungkin kamu kalau ngikutin vlognya Mimin pasti udah tahu lah ya apa aja yang Mimin Tagmate ya, mulai dari Palmas, terus ada Tiger Eel, terus Oscar, kamu bisa cek di vlognya Nakama Aquatic. Oke? Terus yang diskusi ketiga nih dari Gilah Tri Gumilang. Cara ngerawat ikan arwana, belida, leopard, dan Mimin harus satuin ikan Oscar sama ikan predator lainnya. Oke, oh dia ini satu-satu ya. Dia tanya dulu nih, cara ngerawat ikan arwana, belida, leopard. Oke, kalau arwana itu sih dia cenderung predator ya. Jadi kalau ngasih makan, kamu bisa kasih makan ikan kecil, udang, terus termasuk ulat juga guys. Kalau belida, dia itu lebih suka cacing darah sama ikan kecil. Nah, kalau leopard ya, leopard catfish ini ya maksudnya. Leopard catfish itu dia juga suka ini guys, apa? Cacing darah ya sama ikan kecil. Itu dia suka banget guys. Nah, terus dia juga request nih, Mimin satuin ikan Oscar sama ikan predator lainnya. Oh, oke. Mungkin Mimin sudah sering ya nunjukin ikan Oscar albino yang ada di atas ya. Itu sendirian guys. Nah, Mimin kenapa taruh sendirian? Karena Mimin pengen ngelatih mentalnya guys. Gimana mental si ikan Oscar ini. Cuman kalau dipindah sama ikan predator lainnya, takutnya dia malah galak guys. Nah, makanya itu Mimin mikir-mikir dulu ya sebelum gabungin guys. Terus pertanyaan keempat ya, Min, ikan albino sama ikan normal yang spesiesnya sama, contoh neon tetra albino sama neon tetra normal. Kalau disatuin bakal schooling bareng atau enggak? Setahu Mimin ya, albino ini karena kelainan genetik ya. Dan dia ini kasihan banget guys kalau hidup di habitat asli. Karena apa? Dia bakal kesulitan gitu untuk mencari makan kalau predator ya. Karena dia nggak bisa berkamuflase. Atau kalau dia ini guys, apa? Kayak neon tetra gitu kan, ikan yang dimangsa ya. Nah, itu dia bakal gampang banget guys untuk diburu karena albino ini mencolok banget guys warnanya ya. Krem-krem cerah gitu ya. Nah, makanya kalau disatuin kemungkinan besar bakal schooling, tapi kayaknya dia bakal stres guys. Entah mungkin karena dia beda sendiri atau diintimidasi sama ikan-ikan lainnya guys. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah, terus yang kelima nih, dari Omar DR, penyebab baby Chana mati karena faktor apa ya? Kronologi nih, pindah tank. Habis itu sebelum mati, ikan sering lompat-lompat terus. Nah, renangnya selalu menghadap ke atas. Asiatica 6 cm. Oh, iya ya. Jadi Chana asiaticanya dia mati. Menurut Mimin, dia stres karena dia bilang sendiri ya, dia sering lompat-lompat ya, terus pindah tank. Nah, mungkin waktu pindah tank nggak diadaptasi dulu. Entah mungkin pelan-pelan atau di penyamaan parameter air itu penting banget guys. Makanya jangan sampai ngelewatin proses adaptasi. Jadi nggak langsung dicemplungin blur 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 blur.
Nah, itu ada tahap-tahapannya ya. Nah, jadi itu guys ya, untuk Omer Daer ya. Kemungkinan Mimin kira ini karena keseringan lompat. Jadi lompat, 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 akhirnya stres mati guys. Terus dari Rafael Yuniardi, dari beberapa vlog, kok aku lihat banyak banget akuarium di rumah Mimin yang nggak kepake, numpuk-numpuk. Apa pernah jualan ikan atau gimana, Min? Nah, ya, ini pertanyaan menarik nih. Siap, Mas Rafael. Dulu Mimin juga sempat jualan, cuman bukan jualan yang skala besar gitu loh. Jadi kayak jualan ya kecil-kecilan aja, guys. 1 ekor, 2 ekor, ya kan? 3 ekor, mentok dulu itu 5 ekoran lah. Jadi nggak banyak-banyak juga gitu. Jadi waktu itu bekas juga dan Mimin emang waktu itu edik banget guys sama yang namanya ikan hias ya. Jadi tiap minggu gitu kan ke pasar ikan hias beli gitu kan, seenggaknya beli 1 atau 2 ikan ya, entah yang mahal, yang murah, yang bagus, yang biasa pasti dibeli gitu. Dan sampai sekarang akuariumnya masih ada gitu sehingga sampai numpuk-numpuk karena apa ya guys, mau diisi itu tempatnya nggak ada gitu. Akuariumnya ada, cuman tempat buat naruh akuariumnya itu nggak ada guys, karena apa ya, udah sempit banget gitu rumahnya. Terus kita lanjut nih dari Ahmad Rasya. Kapan beli Cana Blue Pulcra, Min? Oke. Ya, Mimin suka banget sih sama Cana Blue Pulcra ya. Apalagi Mimin eh, demen banget sama Cana yang warnanya biru guys. Ya, cuman Mimin lagi mikir nih, kalau Cana Blue Purka masuk ya, datang ke tempat Mimin, mau taruh mana guys gitu. Kalau taruh di tank luar yang outdoor, wah bisa lompat guys. Kalau lompat hilang mati, nah itu kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa diketahui gitu. Nah kalau ditaruh di dalam, bisa kita lihat tuh, oh dia lagi lompat, oh dia lagi stres. Nah itu bisa kita cek. Cuman tank yang di indoor ya, yang di dalam itu nggak ada guys, udah penuh semua ya kan. Kamu coba cek deh di YouTube-nya Nakama Aquatics ya, di vlog Mimin ya sebelum-sebelumnya. Mungkin kamu bisa cek yang waktu itu spesial tahun baru, Mimin nunjukin semua tank ikan predator atau ikan hias lainnya di indoor atau dalam rumah. Itu udah full semua guys, jadi mau ditaruh mana gitu. Terus dari kepoin hewan, Min, ikan gurame sama ikan sepat itu mirip. Iya, apa namanya? Kenapa ikan gurame dan ikan sepat itu mirip? Karena memang mereka itu satu apa ya? Bisa dibilang satu keluarga lah ya. Karena satu keluarga jadi ya maklum gitu mirip-mirip. Nah, ini nih yang ke-9 ya dari The Panda. Min, pakan yang cocok untuk TSN apa? Nah, buat kamu yang belum tahu, TSN itu Tiger Sophonus Catfish. Jadi ini salah satu jenis catfish dan kalau masalah pakan ya, kamu bisa kasih cacing darah, ikan kecil, ya itu dia suka banget guys. Ya, jadi kamu bisa kasih, apalagi kalau masih kecil ya, dia itu suka banget. Nah inilah kita lanjut ya dari H Group. Cara biar arwana nggak mudah stres Min, sama ngatasinya cara agar tidak drop eye. Oke, supaya nggak stres, kamu kalau datang ya arwananya, jangan langsung dimasukin. Dikarantina dulu, diaklimasi dulu, disamain dulu ya parameter airnya, yang itu loh, yang plastiknya dicelupin dulu, jadi nggak langsung di apa tumpahin gitu. Nah, kalau cara ngatasi agar tidak drop eye, Mimin sendiri punya arwana drop eye, dan waktu Mimin tanya kenapa, dan si teman-temannya Mimin itu bilang karena kamu taruhnya di atas. Jadi kalau orang lewat, dia lihatnya ke bawah, sehingga bikin matanya itu drop eye, guys. Jadi saran Mimin kalau kamu nggak pengen arwananya drop eye, jangan taruh di bagian-bagian atas. Kalaupun di bagian atas, jangan ada orang lewat gitu. Orang lewat seliwer-seliwer gitu kan. Nah, takutnya dia tuh noleh, dikira mau ngasih makan, akhirnya matanya terbiasa ngadep ke bawah gitu. Itu kan kasihan ya. Terus lanjut nih dari M. Noval Fatoni, cara galakin striata. Oke, biasanya bisa dikasih ini sih kayak apa? Stick ya. Jadi kamu bikin stick, terus ujungnya diiketin karet. Jadi semacam kayak umpan palsu gitu. Nah, kamu kasih, kamu latih mentalnya. Ada juga yang pakai spion. Jadi kamu
tempelin kaca spion dan biarin si cana khususnya striatanya ini agak ini ya, agak terpicu gitu. Cuman kalau cana striata Mimin jarang lihat sih gitu. Karena cana striata itu umumnya buat konsumsi guys atau buat dimakan. Nah, terus kita lanjut nih dari Gustav Enovian Al-Afghani. Cara milih ikan cupang betina yang bagus. Nah, tahu Mimin ya, itu pilih yang minimal umurnya 4 sampai 6 bulan. Itu minimal ya. Kenapa? Karena eh, kalau udah 4 atau 6 bulan atau bahkan lebih, itu bagus karena dia udah matang nih, udah siap ya. Jadi ibarat dia kalau masih seumur jagung gitu ya, 3 bulan atau 2 bulan, ini belum siap guys ya. Ibarat kamu mau sekolah nih, padahal belum mandi, belum makan gitu, tapi udah disuruh sekolah, tapi pasti udah apa kaget kan, nggak siap kan. Nah makanya itu biarin si betinanya ini berumur 4 atau 6 bulan lebih lah, syukur-syukur 6 bulan lebih ya. Nah, terus ini dari Banwow 123. Makanan Canamaru Borneo sama Yes itu premium yellow atau yang lain. Mana yang lebih bagus pakannya? Nah, Mimin belum cobain secara langsung ya. Karena Mimin belum pernah beli juga. Dan jadi Mimin nggak bisa jawab nih. Cuman kalau biasanya Mimin kasih cacing darah sama udang ini, udang potong ya. Nah, cuman saat ini Mimin punya teman juga jualan pakan yang untuk kayak gini-gini guys ya, premium yellow, ada yang red ya, itu bisa dicoba dan basisnya itu udang guys, karena udang ini mengandung zat karotenoid. Ada juga yang pakai basisnya itu spirulina. Nah nanti Mimin coba cariin lagi ya, karena Mimin pengen nyoba gitu, kalau pakai pakan kayak gitu worth it nggak sih gitu, bekerja dengan baik nggak sih? Oke, nah kita lanjut ke diskusi 14 nih dari Rizal Firmansyah. Min, update Budik Damber dong. Oke, ya. Kapan-kapan Mimin updatein lagi ya untuk Budik Damber. Eh sebenarnya masih hidup kok. Cuman Mimin jarang apa sih namanya? Jarang ngevlogin si Budik Dambernya itu karena dia di atas, guys. Jadi Mimin harus ke atas dulu. Jadi kalau Budik Damber biasanya Mimin taruh di akhir video gitu kan atau di tengah-tengah. Jarang Mimin bikin satu video full untuk Budik Damber. Lagi pula, kalau kamu pengen belajar Budik Damber, Mimin udah bikin videonya juga ya. Jadi kamu bisa tonton video itu sampai habis, oke? Nah, ini dari Sri Widiasi. Min, gimana cara ngilangin lumut yang susah dihilangin di akuarium? Bisa digosok atau pakai ikan yang makan lumut ya, kayak Siamese alga eater, terus ada Chinese high fin shark ya. Apa lagi ya? Mungkin buat kamu yang kepikiran, boleh banget tulis di kolom komentar, oke? Terus ini diskusi yang ke-16 dari Bay Haki Ahmad. Min, kenapa ya? Mesti beli Oscar selalu mati, nggak pernah awet dewasa. Kalau ikan 99 digabung ikan canamaru kisaran 14 sampai 15 sama leopard, kayaknya sama ukurannya. Ikan 99 5 jari kira-kira dimakan nggak ya? Ini agak bingung sih menurut Mimin. Apa pertanyaannya ya? Kalau Mimin nangkepnya itu Canamaru sama ikan 99 digabung ya sama leopard ya, kira-kira dimakan nggak ya? Menurut Mimin ya, nggak bakal dimakan sih. Apalagi mereka satu ini ya katanya, satu ukuran ya. Harusnya sih nggak guys, aman-aman aja. Nah, dari R21 strip dan hashtag ad ya. Ini agak sulit namanya ya. Min, apakah boleh palmas di tank net sama kura-kura air? Eh, boleh sih, cuman kura-kura airnya harus pilih-pilih ya. Jangan sampai kura-kura airnya itu common snapping turtle atau alligator snapping turtle. Ya, pilih yang biasa aja kayak kura-kura dada merah atau kura-kura stingpet yang nggak makan ikan guys, yang karnivoranya itu nggak terlalu mendominasi lah ya. Terus kita lanjut nih dari Adnan Aryahatman ya. Min, mau nanya, cara aman gabungin ikan predator supaya tidak berantem dan saling ngasih makan gimana ya? Oh, saling makan. Oh, maksudnya nggak berantem dan nggak saling makan. Oke. Pertama kamu bisa lihat ukurannya harus sama ya, atau sepadan ya, mirip-mirip. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar.
Terus yang kedua, ada memang ikan yang benar-benar nggak bisa digabung gitu. Ya, contoh kayak piranha, terus ada aba-aba, itu galak banget ya. Terus yang ketiga, memang ada seninya gitu. Jadi misalkan aku gabungin Oscar sama Gurame Sabah gitu ya, nggak berantem. Tapi begitu kamu pelihara Oscar sama Gurame Sabah juga berantem, kan bingung ya. Nah itu memang harus dicoba-coba gitu. Jadi nggak bisa langsung aman ya, nggak ada yang 100% aman. Apalagi yang kita gabung itu ikan predator. Jadi harus coba-coba aja. Cuman coba-cobanya yang pinter ya, harus mikir kira-kira bakal makan nggak. Nah, terus dari Sandro Tanelat, Min, boleh nggak ya kalau Palmas disatuin sama Piranha RBP? Wah, ini nih, pertanyaan Dajjal ya. Jelas lah kalau Piranha atau apa ya, Red Belly Piranha itu digabung sama Palmas bakal dimakan gitu. Jadi Red Belly Piranha itu eh, salah satu predator yang nggak bisa digabungin gitu. Jadi saran Mimin ya, dipisah aja, oke, antara Palmas sama Red Belly Piranha. Jadi satu-satu aja, satu tank untuk Palmas, satu tank untuk Piranha RBP, oke? Nah ini nih yang terakhir ya, yang terakhir karena durasinya udah panjang juga. Ini dari Abrar Wibian, Min, gimana cara ngatasi ikan stres yang baru datang dari luar kota? Oke, biasanya di karantina, terus jangan dikasih makan dulu ya. Biasanya kalau stres itu kaget kan, kamu puasain 2 sampai 3 hari ya, baru kamu kasih makan pertama kali itu makanan kesukaannya. Entah mungkin udang ya atau pelet, pokoknya kasih makan kesukaan dia supaya dia itu tertrigger ya atau terpancing buat makan si pakannya itu. Jadi setelah dia beradaptasi terus nggak stres lagi, baru dia dikasih makan kesukaannya. Wah, itu udah tuh mantep banget. Ya, dia bakal lebih enak buat tinggal di tempat kamu. Oke, mungkin itu aja guys. Diskusi akuatik kita kali ini ya di episode pertama. Gimana? Apakah pertanyaan Mimin udah menjawab? Buat kamu yang kemarin udah nanya terus belum ada di sini ya diskusi akuatik episode 1 ini, jangan khawatir karena bakal Mimin buat lagi. Toh juga ini Mimin batasin 20 doang karena durasinya udah kepanjangan guys. Oke? Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.